Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap bersemangat. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang tembang mocopat. Tembang mocopat merupakan kumpulan tembang atau lagu-lagu tradisional yang sangat populer dan dibanggakan. Pengertian tembang mocopat secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah bentuk ungkapan yang dilakukan dan dipaparkan dalam sebuah podo. Podo itu bait kalau dalam puisi ya, atau paragraf. Jadi orang-orang Jawa zaman dahulu itu jika dia merasakan apa, ingin mengungkapkan apa, itu biasanya diungkapkan dalam bentuk tembang atau dilagukan. Ciri-ciri umum tembang mocopat ada 3. Yang pertama, terikat pada kaidah. Kaidahnya nanti ada guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Yang kedua, tembang mocopat dirangkai dengan bahasa Jawa gaya baru yang disisipi dengan bahasa Jawa kuno atau basa Kawi. Yang ketiga, berisi nasihat, sopan santun, dongeng, cerita wayang, dan sejenisnya. Bahkan ada salah satu jenis tembang mocopat yaitu pucung. Itu isinya adalah teka-teki. Kaidah pada tembang mocopat tadi sudah Ustazah sebutkan sedikit. Yang pertama adalah guru gotro. Guru gotro adalah jumlah baris dalam satu bait. Jadi dalam satu bait tembang itu ada berapa baris, itu adalah guru gotronya. Cacahing gotro atau larik saben sapodo. Yang kedua, guru wilangan. Guru wilangan ini ketentuan jumlah suku kata dalam satu baris. Jadi dalam satu baris itu ada berapa suku katanya, itu namanya guru wilangan. Cacahing wondo saben sak gotro. Yang ketiga, kaidahnya adalah guru lagu. Guru lagu merupakan jatuhnya nada vokal terakhir pada tiap baris atau larik tibaning swara ing saben pungkasane gotro. Jadi huruf vokal terakhir begitu kasarnya ya. Nah, jenis-jenis tembang mocopat yang perlu kalian ketahui ada 11. Yang pertama, Mas Kumambang, karakternya kesedihan atau duka. Yang kedua, Mijil, karakternya terbuka, menyampaikan nasihat dan cerita. Kinanti, tentang kesenangan, teladan yang baik, kasih sayang. Sinom, ini tentang kesabaran dan ramah tamah. Yang kelima, Asmorondono, tentang kisah kasih yang disertai rasa pilu. Mungkin biasanya tentang kisah Rama dan Sinta begitu. Keenam, Gambuh, tentang persahabatan dan cerita-cerita kehidupan. Dandang Bulo, ini bersifat luwes dan universal. Durmo itu biasanya untuk menunjukkan amarah yang menggebu-gebu. Gitu. Yang ke-9, Pangkur, ini bersifat gagah dan kuat. Biasanya menceritakan tentang kisah-kisah kepahlawanan, perjuangan. Itu pakai tembang Pangkur. Mungkin zaman dulu kisahnya Pangeran Diponegoro itu pakai tembang Pangkur. Megatruh ini tentang duka cita dan kesedihan. Yang terakhir adalah tembang pucung. Ini tentang kebebasan dan tindakan sesuka hati, bisa berupa lelucon, bisa juga berupa teka-teki atau cangkriman. Berikutnya perlu kalian ketahui dan harus dicatat adalah tabelnya. Tabel kaidahnya guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu pada setiap tembang mocopat. Ini yang pertama Mijil. Jadi nanti kalian pelajari sendiri yang lain. Ustazah akan menjelaskan yang pertama Mijil. Tembang Mijil ini pasti
guru gotronya atau jumlah barisnya pasti 6. Tidak ada tembang mijil yang jumlah barisnya 9. Dan guru wilangannya pada baris pertama itu pasti 10, suku katanya 10. Guru lagunya baris pertama pasti I, jadi 10 I. Pada baris kedua, guru wilangannya atau suku katanya pasti 6 dan guru lagunya pasti O. Baris ketiga terdapat 10 suku kata dan berhuruf vokal E akhirannya. Baris keempat suku katanya 10 dan berakhiran I. Baris kelima suku katanya 6 dan berakhiran I. Dan baris ke-6 suku katanya 6 dan berakhiran vokal U. Begitu seterusnya ya. Yang paling banyak barisnya adalah tembang Dandang Gulo. Ya, ada 10 gotro. Yang paling sedikit ada tembang Pocong dan Mas Kumambang. Ini bisa kalian catat, bisa kalian pelajari. Yang akan Ustazah jelaskan di sini adalah contohnya. Ini ada tembang Pocong. Pocong tadi ada 4 guru gotro, punya guru gotro papat. Berarti dia barisnya ada 4. Itu ada 4 baris ya. Baris pertama atau gotro kapisan terdapat 12 suku kata dengan huruf vokal berakhiran U. Kita hitung bersama. Bapak Pocong, dudu tampar, dudu dadung. Ini ya, 12 suku kata yang berakhiran huruf vokal U. Dung, itu vokalnya yang diambil, bukan eng-nya. Jadi 12 U. Yang baris kedua, dowo, koyo, ulo. Ada 6 guru wilangan atau suku kata. Berakhiran O atau A tulisannya dalam bahasa Indonesia. Pencelokanmu kayu garing. Ada 8 suku kata atau guru wilangan. Dan berakhiran vokal I. Ring, bukan G tapi I. Prapteng griya si Pocong ngetokne cahyo. Jadi ada 12 suku kata atau guru wilangan berakhiran O atau A. Jadi di situ keterangannya, tembang Pocong ini terdiri dari 4 gotro atau baris. Baris pertama 12 suku kata, guru lagunya U. Nah, sebenarnya kalau tembang Pocong itu biasanya merupakan teka-teki atau cangkriman. Ini di sini kita cermati baris pertama. Bapak Pocong dudu tampar, dudu dadung. Bapak Pocong bukan tampar, bukan dadung. Bukan tali, dadung itu tali. Dawa kaya ula, panjang seperti ular. Pencelokanmu kayu garing. Kamu menetap di kayu kering. Atau kalau di sini cagak atau tonggak gitu ya. Prapteng griya si Pocong ngetokne cahya. Pada akhirnya si Pocong mengeluarkan cahaya. Kira-kira apa itu anak-anak? Nah, jawabannya adalah kabel listrik yang panjang mencelok di cagak dan mengeluarkan cahaya, itu adalah kabel listrik ya. Jadi biasanya kalau dalam ujian-ujian akhir itu ada soal-soal seperti ini, menebak apakah si Pocong ini gitu. Jadi kalian akan sering ketemu dengan soal seperti ini. Berikutnya contoh tembang gambuh, itu ada 5 gotro atau baris. Baris pertama 7 suku kata, hurufnya U. Baris kedua 10 U, baris ketiga 12 I, baris keempat 8 U, dan baris kelima 8 O. Itu beberapa
dari tembang mocopat. Tugas kalian kali ini hanya mencermati, mempelajari, mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Ustazah sampaikan. Silahkan dicatat jika kalian merasa perlu untuk mencatat. Ya, tembang mocopat ini termasuk dalam salah satu materi ujian. Di sana nanti juga ada materi ujian itu selain tembang mocopat, ada unggah-ungguh basa, kromo inggil ngoko itu, ada bacaan, dan ada sedikit pengetahuan tentang basa Jawa. Itu saja mungkin dari Ustazah. Pesan Ustazah, karena ini kondisi semakin banyak penderita COVID di Banyuwangi, maka anak-anak tolong jika tidak terpaksa jangan keluar rumah. Tempat di rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi kalian. Jaga kesehatan, sering-seringlah berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir. Karena terus terang Ustazah sudah kangen dengan kalian. Ustazah ngomong sendiri seperti ini sebenarnya juga tidak enak gitu ya. Inginnya kita di kelas bisa berinteraksi, kalian bisa bertanya, bisa ngobrol enak. Makanya kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, khususnya di Banyuwangi. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap sehat, keluarga kalian tetap sehat, ayah bunda tetap sehat dan rukun. Semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.